warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadiatul Khairunisa dari Prodi PGSD 2019A. Di sini saya akan membuat video simulasi belajar mengajar PKN SD kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu wajib, yaitu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri dulu semuanya. Baik, kita akan mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan kalian bisa duduk kembali. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Susanto, hadir. Dina Raya Mustika, hadir. Cahyarini Ayu Permata, hadir. Denis Eka Pratama. Baik, itu semua ya anak-anak. Coba sekarang kalian berdiri dan kalian cek perhatian kalian apakah sudah rapi semuanya. Nah, kalau di bawah kalian atau di meja kalian ada sampah, silahkan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Sudah? Ya. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang tema bermain di lingkungan. Ibu akan memberi waktu kalian 10 menit untuk membaca. Kalian bisa membaca buku atau referensi dari internet. Silakan membaca, dimulai dari sekarang. Sudah selesai membacanya? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Paham? Nah, untuk tujuan belajar kita hari ini yaitu setelah kalian nanti mendengar atau melihat PPT yang sudah Ibu tayangkan atau sudah Ibu jelaskan, kalian bisa menjelaskan pengertian aturan. Untuk yang kedua, kalian bisa memberi contoh kegiatan yang termasuk menaati aturan atau tata tertib di sekolah. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa menganalisis contoh kegiatan yang termasuk menaati peraturan di sekolah atau di rumah. Paham semuanya? Baik. Nah, saat ini Indonesia sedang terserang virus COVID. Bukan hanya Indonesia, tapi di negara manapun. Ada aturan pemerintah yang mengharuskan kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi itu semua adalah aturan yang ditetapkan dari pemerintah. Nah, kalau seandainya kita melanggar, kita akan mendapat sanksi atau hukuman. Paham anak-anak? Jadi nanti kegiatan kita hari ini, kita akan membahas tentang contoh aturan di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kegiatan atau tahap belajar kita pada hari ini akan meliputi yang pertama yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Baik, untuk yang pertama yaitu sekarang kalian coba buka modul yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian baca modul tersebut. Ibu akan kasih waktu kalian 10 menit untuk membacanya. Silakan dibaca. Ya udah Mbak.
membacanya anak-anak? Baik, sekarang kalian perhatikan di depan. Ibu sudah menayangkan PPT. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Silakan kalian perhatikan saat ibu menjelaskan lagi. Paham ya? Terima kasih. Aturan dan tata tertib di sekolah. Tahukah kalian apa itu aturan? Dan pernahkah kalian mendengar kata aturan? Pernah semuanya? Ya. Jadi menurut kalian apa sih itu aturan? Ada yang tahu? Ya. Ya, betul sekali. Nah, aturan itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi aturan itu adalah suatu petunjuk yang dibuat untuk ditaati. Paham? Ya. Jadi aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Dengan adanya aturan kita bisa belajar menjadi disiplin. Paham? Sekarang di mana saja aturan itu berada? Untuk yang pertama, ada aturan di rumah. Yang kedua ada aturan di sekolah. Yang ketiga ada aturan di tempat umum. Dan yang keempat ada aturan di lingkungan masyarakat. Jadi selain di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di tempat umum masih banyak aturan di mana saja ya. Nah, ini adalah contoh aturan di rumah dan contoh aturan di sekolah. Selain yang dibayangkan ini, coba kalian berikan contoh aturan di rumah. Apa contohnya? Ayo. Ya, contohnya sebelum kalian makan, kalian harus berdoa terlebih dahulu atau mencuci tangan. Setelah selesai bermain, kalian harus mencuci tangan dan kaki supaya bersih. Sebelum tidur, kalian bisa menggosok gigi dan mencuci kaki. Dan masih banyak aturan di rumah lainnya. Paham? Ya, untuk aturan di sekolah, contohnya seperti semua siswa harus hadir di sekolah sebelum jam masuk. Jadi kalau masuknya jam 7, kalian setengah 7 sudah harus di kelas ya. Paham semuanya? Ya, untuk contoh lainnya aturan yang ada di sekolah yaitu seperti setiap hari Senin kalian harus wajib mengikuti upacara bendera. Kalau kalian sakit harus izin ke guru. Paham? Ya, masih banyak aturan atau tata tertib yang ada di sekolah lainnya. Untuk selanjutnya, sekarang coba kalian amati kedua gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama yaitu ada seorang anak yang sedang mencoret-coret tembok. Dan ada gambar yang kedua yaitu anak yang setelah selesai bermain, dia meletakkan kain-kain ke tempatnya kembali. Coba kalian bandingkan gambar tersebut dan berikan pendapat kalian. Jadi bagaimana menurut kalian terhadap dua gambar anak tersebut? Silakan siapa yang mau pendapat? Ya, ya betul sekali. Untuk gambar yang pertama adalah contoh anak yang sedang mencoret-coret tembok, adalah contoh melanggar aturan. Jadi kalian tidak boleh menirunya ya. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu anak yang setelah selesai bermain, mainannya diletakkan lagi ke tempatnya. Jadi itu adalah contoh menaati aturan. Itu boleh ditiru. Sampai sini paham anak-anak? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah aturan dibuat untuk ditaati. Dimanapun kita berada, kita harus menaati setiap peraturan. Aturan memiliki banyak sekali manfaatnya, yaitu salah satunya bisa membuat kita menjadi orang atau pribadi yang lebih disiplin. Tapi jika kita melanggar aturan, kita akan mendapat hukuman atau mendapatkan sanksi. Sampai sini paham? Jadi kita harus menaati setiap peraturan yang ada. Dimanapun tempatnya, kita harus selalu menaati peraturan. Paham anak-anak? Paham.
ditanyakan? Baik, sekarang kalian coba membentuk kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 anak. Silakan dibentuk kelompoknya. Bagaimana? Sudah dibentuk kelompoknya? Baik, untuk tugas kalian sekarang yaitu secara berkelompok kalian menganalisis contoh kegiatan yang termasuk menaati aturan atau tata tertib di sekolah dan menuliskan manfaat menaati aturan di sekolah. Serta jangan lupa mengerjakan tugas diskusi atau tugas kelompok yang ada di modul kalian masing-masing. Paham semuanya? Baik, kalian bisa mengerjakannya di lembar jawaban yang akan Ibu berikan. Silakan dikerjakan. Ibu akan memberi waktu kalian 20 menit untuk mengerjakannya. Paham? Silakan dikerjakan. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Baik. Apakah sudah selesai? Belum. Silakan dilanjutkan. Dan untuk nanti kelompok yang selesai mengerjakan tepat waktu atau mengerjakan terlebih dahulu, kalian akan mendapatkan poin tambahan dari itu. Paham? Silakan dilanjutkan kembali. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Paham? Oke, silakan siapa yang akan maju terlebih dahulu? Ya, silakan maju. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik, semuanya sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil kelompok kalian sangat bagus sekali. Kalian mengerjakan dengan kompak dan dengan semangat. Nah, untuk hasilnya nanti, siapa yang tadi mengerjakan tepat waktu akan mendapatkan poin tambahan dari sini. Ya, untuk tugas kelompok tadi bagaimana? Sudah paham dengan tugasnya? Begitu banyak aturan yang ada di sekolah ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kalian dapat kalau kalian mau menaati setiap peraturan atau tata tertib di sekolah. Dan kalian akan terhindar dari yang namanya hukuman atau sanksi. Paham semuanya? Paham. Baik, untuk tugas kalian selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian bisa mengerjakannya secara individu ya. Silakan dibaca petunjuknya dan dikerjakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di LKPD kalian, kalian akan membuat cerita pengalaman kalian yang termasuk menaati peraturan di sekolah. Paham? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan individu ya. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Sudah selesai semuanya? Kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang kalian maju ke depan satu persatu untuk menceritakan pengalaman kalian, yaitu kegiatan yang mencerminkan menaati peraturan di sekolah. Paham? Jadi nanti siapa yang akan maju ke depan akan mendapat nilai tambahan dari itu. Silakan siapa yang mau maju terlebih dahulu. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju dan menceritakan tentang pengalaman mereka. Nanti cerita yang sudah kalian buat dapat kalian kumpulkan di meja guru ya. Nah, untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai sini? Mengenai tugas-tugas yang sudah kita kerjakan tadi? Sudah paham ya? Baik.
sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu tadi apa pengertian aturan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi aturan itu adalah tata tertib yang dibuat di sekolah maupun di rumah atau di tempat umum lainnya untuk dipatuhi atau dijalankan. Jadi itu adalah suatu petunjuk ya kita supaya kita menaati, supaya kita melakukan atau melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah paham. Jadi aturan dimanapun berada harus kita taati. Kalau kita melanggar kita bisa mendapatkan hukuman atau sanksi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jadi bagaimana sekarang menurut kalian tentang adanya aturan di rumah ataupun di sekolah? Ya, jadi adanya aturan di rumah ataupun adanya aturan di sekolah membuat kita menjadi lebih teratur, membuat kita menjadi lebih disiplin. Ya, jadi hidup kita tidak sembarangan karena kita sudah mempunyai aturan yang ada di rumah maupun di sekolah atau di tempat umum lainnya. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus menghormati dan harus menjalankan dimanapun aturan itu berada. Paham anak-anak? Paham. Nah, itulah tadi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Nah, untuk tugas kelompok kalian tadi, yang menang adalah kelompok 1 karena dia sudah menyelesaikan tepat waktu dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Dan untuk anak-anak yang tadi sudah maju ke depan menceritakan pengalamannya, nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari guru. Paham semuanya? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan dicek di bawah meja kalian. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian materi ya. Untuk tugasnya yang ada di modul silakan dikerjakan. Paham semuanya? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.